Seorang satpam di toko melihat ada anak kecil sedang mencoret-coret kaca. Hei, berhenti, itu fasilitas umum, nggak boleh dicoret-coret. Anak itu terkejut. Saya cuma mau gambar bintang, Pak. Jangan banyak alasan, kamu bisa kena masalah kalau kayak gini. Ayo ikut saya ke kantor. Anak itu panik langsung kabur, satpam itu pun mengejarnya. Jangan lari, dasar bocah nakal. Satpam itu pun berhasil menangkapnya. Mau lari kemana lu, dasar bocah bandel? Lalu satpam membawa anak itu, tiba-tiba muncul seorang wanita kaya. Ada apa ini ribut-ribut? Anak ini coret-coret dinding kaca, udah jelas dia salah. Anak itu terdiam ketakutan. Kamu lupa dulu, saat kamu kecil, kamu juga aku temuin sedang mencuri makanan. Kalau waktu itu aku nggak nolong, mungkin sekarang kamu masih di jalanan. Wanita kaya itu pun jongkok di depan si anak. Kenapa kamu gambar bintang? Ibu saya sedang dirawat di rumah sakit. Katanya bintang selalu ada walaupun gelap. Jadi saya gambar ini biar bisa nunjukin ke ibu. Mulai sekarang kamu nggak usah takut, aku bakal bantu urus biaya rumah sakit ibumu. Orang-orang ini lagi asik main di kolam renang guys. Bahkan ada yang kayang juga dong. Kemudian si cowok ini pun gak mau kalah, mau tahan nafas yang lama di dalam air. Sebelum lanjut, absen dulu yuk. Bagi kalian yang sayang ibu, klik like dan subscribe ya. Tapi pas cowok tadi udah nyelam ke air, pria ini malah kentutin airnya. Setelah itu ada gelembung kecil dari kentut itu. Tapi setelah beberapa saat, gelembung itu semakin membesar dan jadi besar banget. Semua orang pun pada liatin gelembung itu. Setelah gelembung kentut itu sudah mau pecah, mereka pun langsung lari ketakutan. Dan parahnya lagi, cowok yang tadi tahan nafas dalam air itu masuk ke dalam gelembung itu. Bahkan dia langsung meninggoy. Terus orang ini korbanin diri buat pecahin gelembung kentut itu. Dan setelah meletus, dunia ini langsung sepi dan hanya ada orang-orang yang pakai alat bantu ini. Apa? Ada zombie di depan rumah kita. Asik, rasakan ini. Bersiaplah. Kita mengalahkan zombie, Haina. Woi, kami lagi syuting film. Halo, Ma. Iya, kenapa, Tak? Ini, Ma. Ada teman Mama di rumah. Ya udah, suruh masuk dulu aja. Iya, Ma. Ayo, Om, masuk dulu. Asik, asik. Udah disuruh masuk, Tak? Udah, Ma. Lagi makan dia. Lagi makan? Sekarang lagi mandi, Ma. Lagi mandi? Lagi main deh, Ma. Di kamar Mama. Ya udah, Mama pulang sekarang. Betah? Tolong, Ma. Aku takut. Itu siapa, Tak? Bilangnya teman Mama. Gak tahu, Mama juga gak kenal. Terus ini siapa dong? Hah, itu apa? Lubang neraka. Ini di neraka. Kamu kenapa masuk neraka? Karena aku suka berbohong. Hah? Kalau kamu kenapa masuk neraka? Kalau aku suka melawan papa mama. Mio? Hah, Kayuta? Kayuta! Kamu ngapain di sini, Mio? Jangan lupa like dan subscribe. Gimana ini, Pak? Anak Bapak mecahin kaca rumah saya. Udahlah, Bu. Namanya juga anak-anak. Ayo deh, kita pulang. Kamu tahu kan, Tak, harus ngapain? Iya, Mah, tahu. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ayo, Tak, kita pulang. Bocil cewek ini selalu diikutin sama hantu ayahnya. Jadi ayahnya udah meninggal dan cuma bocil ini doang yang bisa ngeliat hantu ayahnya itu. Bahkan di sekolah, hantu si ayah juga selalu ngebisikin jawaban ujiannya dong. Tapi lama-lama bocil ini kesel karena diganggu hantu ayahnya terus. Apalagi dia selalu dianggap aneh karena sering ngomong sendiri. Bahkan setelah 10 tahun, hantu si ayah masih terus ngikutin, gak mau pergi. Pas anaknya punya pacar dan mau ciuman, digagalin pakai boneka. Terus karena gak suka sama cowok ini, hantu si ayah sengaja dong bikin kursinya jatuh. Cowok jadi kesel dan pergi. Terus ya cewek ini jadi nyalahin hantu ayahnya. Dia ngambek dan keluar rumah kan. Tiba-tiba ada mobil yang ngebut banget. Tapi cewek ini selamat karena arwah ayahnya. Di situ dia baru sadar kalau selama ini ayahnya cuma mau ngelindungin dia. Sayangnya ini jadi perpisahan terakhirnya sama hantu ayahnya itu. Malam itu, seorang driver ojol mendapati pesanan 2 ayam bakar. Perutnya lapar, tapi ia butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Sampai di rumah mewah, ia menekan bel berkali-kali, namun tidak ada jawaban, dan nomor pelanggannya pun tidak aktif. Pak, maaf saya lagi di rumah sakit, ayamnya untuk Bapak saja, sudah saya bayar. Ia tersenyum, membawa ayam itu pulang. Di rumah, anaknya sedih melihat ayahnya kerja sampai malam. Ayah, maaf, aku yang pesan ke rumah kosong itu. Aku tahu ayah belum makan dari pagi demi hemat uang sekolahku.
Dua anak ini lagi turun tangga, tiba-tiba adik laki-lakinya kepleset dan jatuh. Dia langsung nangis kesakitan. Tapi tiba-tiba kakaknya teriak kayak habis lihat sesuatu yang bikin kaget. Tunggu, kenapa dia teriak, bro? Apa yang dia lihat? Aku kasih tahu sebentar lagi. Sebelum lanjut, kalau monster tiba-tiba nyerang rumahmu, siapa yang kamu selamatkan dulu? HP-mu? Cuek aja. Ibu, kasih like. Ayah, tulis di komentar. Saudara, tekan subscribe. Kakek nenek, share ke teman. Kalau mau selamatin semua keluarga, ya lakuin semuanya sekarang juga. Ternyata si kakak melihat sesuatu, sebuah sepeda baru, hadiah dari orang tua mereka. Dan seketika, adik yang tadi nangis langsung tersenyum bahagia. Bocil ini ngamuk karena neneknya masak ayam rebus. Dia maunya ayam McD. Pas malam dia kelaparan. Pas dicobain ternyata ayam rebus si nenek enak juga. Nah, buat ngebahagiain cucunya, si nenek semangat nih jualan di pasar. Dan setelah uangnya terkumpul, dia beliin cucunya ini sepatu baru. Habis itu dia bawa cucunya makan mie enak. Ya, walau cuma bisa pesan 1 porsi, si nenek gak makan, cuma minum air. Bibis pulang, cucunya ngeliat ada bocil yang lagi makan kue coklat. Dia jadi minta juga kan ke si nenek. Udah susah-susah dibeliin, bocil ini malah bilang dia gak mau naik bis bareng neneknya, malu. Bahkan si nenek mau nitip bawaan juga cucunya gak mau. Sampai sore bocil ini nungguin, kok si nenek gak nyampe-nyampe. Dan ternyata neneknya jalan kaki guys buat ngehemat uang. Ngeliat pengorbanan si nenek, baru deh cucunya nyesel banget, udah jahat. Makanya diam-diam dia simpenin kue coklatnya itu untuk si nenek sebagai permintaan maaf karena dia udah salah. Jadi sedih ya guys, siapa nih yang sayang nenek? Absen yuk, klik like dan subscribe-nya. Ridwan nembak Salsa tapi Salsa udah punya pacar. Salsa jalan tanpa lihat sekitar ada mobil ngebut. Salsa diselamatkan Ridwan tapi malah Ridwan yang tertabrak dan meninggoy. Dari saat itu hantu Ridwan suka mengikuti Salsa tapi Salsa tidak bisa melihatnya. Suatu hari pacarnya Salsa selingkuh dan lalu Salsa memarahinya. Pacarnya Salsa mendorong Salsa ke tengah jalan. Salsa tertabrak dan meninggoy. Kini Salsa jadi hantu juga. Jadi Ridwan dan Salsa bisa saling melihat. Mereka pun saling cinta dan menikah, lalu menghampiri mantan pacarnya Salsa untuk balas dendam. Rina tiba-tiba rindu masakan ibu. Ia pulang tanpa memberitahunya. Ibu menyambutnya dengan semangkuk makanan. Makan nak, ibu baru masak. Rina lahap menghabiskan makanan yang disajikan ibunya. Ibu pakai resep apa? Makanannya enak banget. Ibu hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Pagi berikutnya, Rina ingin lagi makanan yang dibuat ibunya semalam. Tapi stok makanannya sudah habis. Rina mencium bau busuk di belakang rumah. Ia menemukan sumur di belakang rumahnya. Saat ia melihat ke dalam sumur, ia terkejut melihat kepala ayahnya. Rina muntah. Ia teringat tulang makanan yang dikunyahnya tadi malam. Yang kamu makan semalam itu daging ayahmu, nak. Stop, stop, stop. Tolong Pak Polisi, anak saya kecelakaan. Hah? Ayo Bu, antar saya ke sana. Itu Pak Polisi, tolong bantu anak saya. Anak itu beneran kecelakaan. Mama saya masih di sana, Pak Polisi. Ah, itu kan ibu yang tadi melapor. Lebih baik aku rawat saja anak ini. Bu guru ini selalu ngasih coklat ke murid-muridnya, tapi bocil ini ngerasa curiga karena setiap anak yang makan coklat itu besoknya mereka nggak masuk sekolah lagi. Karena itu dia jadi nggak pernah mau makan coklatnya. Dan bener aja temennya yang makan coklat berubah jadi aneh. Karena penasaran, bocil ini pergi ke ruang guru. Bocil ini kaget banget karena ternyata gurunya itu seorang monster yang suka makan bocil-bocil. Pas bu guru ngasih coklat lagi, bocil ini langsung ngasih tahu bestinya buat nggak makan coklat itu. Tapi bu guru jadi curiga. Untungnya bel istirahat bunyi, jadi mereka bisa kabur. Setelah pulang sekolah, bocil ini bilang ke kakeknya tentang kejadian di sekolahan dan si kakek cerita kalau dulu teman-teman sekelasnya juga jadi korban bu guru monster itu. Mereka semua dimakan dan cuma si kakek yang masih selamat. Terus malam-malam pas lagi gerhana bulan merah, bocil ini nekat pergi ke rumah bu guru. Dia kaget dan ketakutan karena ternyata benar teman-temannya yang makan coklat pemberian bu guru lagi dimakan sama bu guru monster itu. Udah dulu dek, kakak mau ke sekolah. Dikit lagi kok kak. Udah ah, kakak kesiangan. Selamat pagi semuanya. Kok pada ketawa sih? Kok pada ketawa sih? Pak guru kenapa? Sana kamu ngaca tak? Ngaca. Bu, jadi si botak sebenarnya kenapa? Sebenarnya dia mengidap penyakit kanker, Pak. Kenapa dia gak pernah cerita? Dia malu, makanya dia ingin orang-orang tidak tahu. Mama, Pak guru. Kamu sudah sadar, Tak? Iya udah Pak. Besok kamu istirahat dulu ya. Tapi aku mau sekolah Pak. Kamu yakin? Iya Pak. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Kenapa kalian
kalian botak semua. Mulai hari ini, kamu gak usah malu lagi sama penyakitmu ya, Tak. Kami semua sayang kamu. Terima kasih